Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai ke materi 6 ya, materi pemboikotan dan tahun kesedihan. Ini pesertanya nampaknya tidak banyak pada pertemuan sekarang. Saya berharap selalu banyak ya, karena sayang ilmunya kalau tidak diambil ya ketika kita belajar. Mudah-mudahan mengisi Ramadan ini dan kegiatan yang positif. Belajar sirah nabawiyah yang mana intinya belajar menerapkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kita masuk ya materi 6, pemboikotan dan tahun kesedihan. Teman-teman, jadi kemarin kan kita sudah sempat menceritakan bahwa Rasulullah dan umatnya sudah mulai kena aniaya ya, sudah mulai kena aniaya. Jadi kalau umatnya jelas ya mendapatkan penyiksaan itu sampai meregang nyawa ya, sampai penyiksaannya itu di luar batas wajar ya, sudah benar-benar mengerikan penyiksaannya. Rasulullah juga sudah mulai diincar ya. Intinya sudah mulai situasi Mekah rasanya sangat tidak nyaman sekali. Dan sekarang ini adalah kalau menurut saya puncak dari berbagai macam kesedihan tersebut ya. Yaitu nantinya diboikot dan juga nantinya akan kita kenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Di mana kisahnya berarti ini isinya tentang kesedihan-kesedihan Rasulullah ya di puncak-puncak usaha dakwah ini ya. Nah, apa sih yang Rasulullah alami? Yang pertama, Abu Thalib dan Abu Thalib mengajak Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib untuk terus melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana sudah disepakati. Dan mereka pun mengikat janji mereka di Ka'bah ya. Jadi memang mereka sudah benar-benar bersepakat baik mereka masuk Islam atau tidak, karena ini urusan kabilah, urusan keluarga, maka semuanya harus melindungi. Ingat prinsip jahiliyah teman-teman ya, baik benar, baik zolim, baik salah, baik dizolimi, mereka tetap membela kabilah mereka. Itu prinsip yang dipegang oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, jadi kalau orang itu masuk Islam jelas membela Rasulullah. Orang itu tidak masuk Islam tetapi sesama Bani Hashim, Bani Al-Muthalib pun membela Rasulullah karena prinsip membela sesama kabilah ya, membela keluarga. Nah, dan ini adalah dukungan yang sangat besar bagi Rasulullah sekaligus juga halangan yang sangat besar bagi kezoliman-kezoliman orang-orang kafir Quraisy, orang-orang para petinggi Quraisy. Karena Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ini keluarga-keluarga inti di Quraisy ya, keluarga yang mulia, yang kuat ya, yang pemegang kekuasaan yang strategis gitu kan. Dan kalau dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ini yang menentang adalah keluarganya Abu Lahab ya. Jadi ini memang satu orang ini aneh sendiri ya. Padahal sesama Bani Hashim, paman Rasulullah ya. Dan juga mertua Rasulullah, bahkan karena anak Rasulullah, maaf bukan mertua, besan ya, besan Rasulullah. Tetapi justru malah jadi penentang yang paling keras. Dia tidak mengikuti prinsip jahiliyah untuk melindungi keluarganya. Tidak pula membela Islamnya. Jadi benar-benar Abu Lahab ini apa ya? Benar-benar bukan duri dalam daging, apa ya? Benar-benar ya benar-benar menyakitkan lah ini ya permusuhannya Rasulullah. Apa peribahasa yang tepat ya? Kalau teman-teman tahu peribahasa yang tepat boleh di-chat ya. Intinya ini benar-benar adalah biang keroknya dari beratnya dakwah Rasulullah ya. Nah, kaum muslimin ya, tetap saja mereka membela Rasulullah dan ditambah sekarang ada Hamzah. Hamzah ini baru masuk Islam
gimana kisahnya. Jadi Hamzah tuh dulu melihat Rasulullah ya dipukuli, mendapatkan siksaan ya dari orang-orang kafir Quraisy. Hamzah pun marah ya, lalu turun dari pulang berburu tuh akhirnya dia memukul Abu Jahal ya. Memukul Abu Jahal sampai Abu Jahal berdarah ya. Kemudian Hamzah awalnya sesumbar, "Apakah kamu tidak tahu saya juga sudah masuk Islam?" Ini kan sesumbarnya Hamzah ya. Kemudian ketika Hamzah pergi, Hamzah mikir, "Lah iya gitu saya udah masuk Islam," gitu kan. Tadi kan marah ya sekedar keponakan di ini ya disakiti ya oleh orang-orang para petinggi Quraisy. Sekarang Hamzah jadi mikir, "Masuk Islam nggak ya?" Dan setelah merenung ya, minta petunjuk pada Allah, akhirnya Hamzah pun membuka dirinya untuk masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab juga baru masuk Islam ya, 3 hari berdekatan. Jadi benar-benar ini tuh waktu-waktu yang ajaib juga ya. Karena bagaimana 2 orang perkasa, ya 2 orang kesatria, yang Umar dan Hamzah ini teman-teman kalau berburu terkenal berburu keluar kota Mekah, itu pulang-pulang bawa singa ya hasil buruannya. Jadi bukan manusia diterkam singa ya, tetapi singa diterkam oleh Hamzah dan Umar bin Khattab ya. Saking mereka berdua badannya sangat besar dan sangat perkasa. Kalau Umar badannya tinggi besar. Dia kalau naik kuda, telapak kakinya tuh sampai nyentuh tanah ya. Jadi bukan kudanya yang kecil, badan Umarnya yang sangat besar ya. Sudah badannya besar, perkasa, dia juga secara sikap keras gitu kan. Makanya kenapa orang-orang gentar ketika bertemu dengan Umar ya. Apalagi kalau Umar udah keluarin pedang, udah itu wassalam ya. Udah akan ada darah tumpah dari pedangnya Umar. Jadi memang mengerikan dan Umar teman-teman baru masuk Islam ya. Teman-teman mungkin nanti kalau kisah masuk Islamnya Umar nampaknya terlalu panjang saya ceritakan sekarang, tapi intinya Umar itu greget teman-teman ya. Umar tuh kalau masuk Islam greget banget, nanti silahkan dibaca kisahnya. Umar tuh setelah masuk Islam langsung ini ya, langsung apa namanya tuh, belusukan ke para petinggi Quraisy, diketok, tok 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 tok. Para petinggi Quraisy kan nerima Umar sebagai bangsawan senang ya, "Umar ada apa?" Gitu kan. Umar bilang, "Apakah kamu tahu saya sudah masuk Islam?" Gitu kan. Petinggi Quraisy itu pun marah langsung banting pintu dan ke masing-masing ya, ke satu-satu diketok-ketokin gitu kan, "Tok tok tok, saya udah masuk Islam," gitu. Kalau orang-orang kan, teman-teman takut ya, mereka kalau masuk Islam, wah niscaya ini bakal jadi masalah gitu kan, jadi disiksa, jadi diboikot, jadi diserang, jadi dilecehkan. Kalau Umar enggak, greget sendirian gitu kan ya. Dia masuk Islam, bukannya dia sembunyi-sembunyi, malah dia nantangin orang-orang. Umar pun akhirnya pergi ke Ka'bah ya, dan kemudian dia cari orang yang paling paling apa ya, paling bukan sompral, paling ya intinya paling mulutnya itu kayak ember tumpah gitu kan, dicari dan akhirnya diviralkan ke orang-orang, bahwa dia sudah masuk Islam ya. Dan akhirnya orang-orang pun jadi tersebar berita ke kota Mekah bahwa Umar sudah masuk Islam dan Umar pun mendeklarasikannya di Ka'bah ya. Jadi benar-benar greget banget gitu kan. Ketika orang rame-rame membenci Islam, Umar malah mendeklarasikan dirinya masuk Islam dan Umar pun akhirnya dikeroyok ya sama banyak orang dan ketika dikeroyok sengit ya keroyokannya, Umar bisa menahan keroyokan orang-orang ya. Ini benar-benar, greget banget Umar sendiri ya, mereka terus berkelahi sampai Umar kelelahan, yang lainnya juga sama, lebih lelah lagi ya melawan Umar seorang. Jadi ini memang greget banget teman-teman ya. Teman-teman punya nggak, sahabat yang seperti ini ya, yang greget gitu kan, yang kalau, sifatnya itu tidak berbasa-basi dengan kebenaran, tidak basa-basi dengan kebaikan, tegas dan keras gitu kan, tidak tidak ada apa ya, nggak ada yang disembunyikan gitu kan. Iya iya, enggak gitu kan. Tegas dan ini memang, pelajaran mahal buat kita semua bahwa ya umat Islam tuh butuh orang-orang seperti Umar gitu kan, yang tegas ya, yang tidak basa-basi terhadap kebaikan itu gitu kan. Butuh ya, umat Islam juga butuh orang-orang seperti Abu Bakar ya, yang lemah lembut ya, terkenal, halus gitu kan orangnya, dan 2 ini memang sama-sama dibutuhkan. Tapi teman-teman yang unik dari Umar adalah ketika Umar masuk Islam,
dan nantinya menjadi khalifah, Umar yang keras itu menjadi lembut gitu kan karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Abu Bakar. Abu Bakar yang lemah lembut ketika jadi khalifah menjadi khalifah yang sangat tegas ya, sama karena keimanan. Jadi memang pada akhirnya iman teman-teman ya yang membuat kita itu harus bersikap pada tempatnya ya. Kita yang sebelumnya mungkin cengeng harus menjadi tegas karena Islam, dan kita yang sebelumnya keras ya pada orang-orang, kita harus menjadi lembut karena Islam juga gitu kan. Begitu teman-teman ya. Nah, Quraisy makin jengkel ya, makin, bingung cara menekan kaum muslimin gitu kan. Kenapa? Karena teman-teman ketika Umar dan Hamzah berdua masuk Islam, mereka membela kaum muslimin yang disiksa ya. Jadi budak-budak, kaum muslimin yang disiksa ya, yang dipukuli, yang dicambuk selama ini, tiba-tiba orang-orang itu jadi, takut ya. Kenapa? Karena dibela sama Umar, dibela sama Hamzah gitu kan. Dan serempak kaum muslimin pun akhirnya tidak pasrah dengan, keadaan ya, ketika disiksa tuh berani melawan gitu kan. Kan ini jadi kaget juga, "Loh loh loh, kok yang kemarin, kami siksa, kenapa sekarang mereka jadi malah berani membela diri?" Gitu kan. Apalagi dibela sama Umar, dibela sama Hamzah. Akhirnya siksaan di kota Mekah tuh hilang ya. Nah, teman-teman perlu kayak gini ya, Umar bin Khattab tuh greget ya, keren banget. Sebelum masuk Islam, dakwah Islam itu sembunyi-sembunyi ya, disiksa, dipukuli, dihinakan ya. Tiba-tiba Umar dan Hamzah masuk Islam, tiba-tiba dakwah Islam menjadi dakwah yang terang-terangan ya, menjadi dakwah yang berwibawa, orang-orang tidak lagi berani mengganggu. Masya Allah gitu kan. Teman-teman, makanya kenapa prinsipnya kita tuh sebagai umat Islam tuh harus baku. Baku tuh baknya baik, kunya kuat ya. Baik dan kuat. Jadi orang baik bagus sekali, tapi baik dan lemah itu tidak cukup ya. Kalau orang baik yang lemah ya dia akan disingkirkan oleh orang-orang lain gitu kan. Kita harus jadi orang yang kuat juga. Tapi kalau kuatnya jahat tentu itu juga bermasalah ya. Nanti dia jadi menyingkirkan orang-orang baik. Kita harus jadi orang yang baik dan kuat sekaligus ya. Orang baik yang menyingkirkan kejahatan, orang baik yang menyingkirkan orang-orang jahat ya. Jadi kita harus jadi orang yang baik, harus jadi orang yang kuat ya. Silakan teman-teman, potensi teman-teman apa? Apakah di ilmu pengetahuan, apakah di media, apakah di harta, apakah di tenaga, apakah di pikiran? Silakan teman-teman masing-masing di sini punya potensinya masing-masing untuk menegakkan Islam ya, membantu dakwah Islam. Silakan. Misalkan teman-teman potensinya di harta, berarti silakan keluarkan hartanya. Teman-teman potensinya di pikiran, silahkan ya keluarkan ilmu-ilmunya. Teman-teman potensinya misalkan di tenaga, silakan keluarkan tenaganya untuk dakwah ini gitu kan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kaum Quraisy sekarang jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka ingin menekan dakwah Islam, tapi sekarang sudah tidak lagi bisa pakai main fisik ya. Jadi nggak bisa main fisik. Ini tahun kelima Hijriah ya, berarti kan siksaan itu dari tahun keempat, tahun kelima, berarti kurang lebih setahun atau 2 tahun ya siksaan itu berlangsung dan kemudian akhirnya reda ya. Oh, ini tahun ke-6 kenabian, tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 itu berarti kan mulai siksaan tahun 4. Berarti benar ya 2 atau 3 tahun ya siksaan itu berlangsung, dan setelah tahun ke-6 kenabian maka siksaan itu berhenti karena masuk Islamnya Umar dan Hamzah ya, dakwahnya jadi berwibawa. Akhirnya kaum Quraisy memutar otak gimana caranya tetap bisa menekan dakwah Islam. Akhirnya mereka pakai ide untuk memboikot, teman-teman ya. Jadi ini mulai ya dimainkan berbagai macam caranya. Teman-teman, orang-orang Quraisy juga sempat berunding pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Gimana kalau ya ini di Quran surat Al-Kafirun dijelasin ya, dan di Quran surat apa ini? Surat yang lain saya lupa surat apa. Nah, Rasulullah itu ditawarkan, kalau Rasulullah ingin menjadi raja, silahkan menjadi raja. Ya, iya Masya Allah yang mau simaan ya 5 juz silakan, alhamdulillah bisa menikmati simaannya, barokallah ya atas mutimnya 5 juz. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sampai mana tadi? Nah, Rasulullah itu ditawarkan, Rasulullah diminta untuk berhenti berdakwah dengan ganti kalau Rasulullah ingin menjadi raja di kota Mekah akan diangkat sekarang juga. Kalau Rasulullah ingin perempuan-perempuan mereka, silakan pilih perempuan-perempuan yang Rasulullah senangi.
Kalau Rasulullah ingin menjadi orang kaya dengan harta yang banyak, silakan nanti petinggi Quraisy akan mengumpulkan harta untuk membuat Rasulullah terdiam akan dakwahnya. Tapi Rasulullah menolak itu semua, teman-teman ya. Jadi kurang apa lagi? Harta, tahta, wanita semua ditawarkan, ternyata Rasulullah menolak ya. Jadi padahal kan ini instan ya kalau mau kaya mendadak ya. Tetapi Rasulullah emang tujuannya bukan kaya. Rasulullah lebih baik berjuang dalam dakwah, semua tawaran itu ditolak. Nah, Rasulullah juga akhirnya ditawari dengan, tawaran yang, ini ya, aneh ya. Gimana tawarannya? Yaitu, mereka mau menyembah Tuhannya Rasulullah ya, menyembah Allah sebagaimana Islam sholat, sebagaimana Islam, mengajarkan, tetapi Rasulullah juga harus ikut menyembah para berhala gitu kan. Jadi nanti bergantian ya, apakah sehari-sehari, apakah setahun-setahun, intinya mereka ingin gantian supaya bisa hidup berdampingan ya. Jadi apa, pluralisme gitu ya. Jadi, apa, semua agama benar gitu kan kalau mereka tawarkan gitu kan. Buktinya apa? Buktinya mereka mengikuti Islam dan Rasulullah pun mengikuti mereka. Ini tawaran mereka, ditawarkan pluralisme, ternyata Rasulullah menolak. Enggak, bahkan Allah sendiri yang menjelaskan di Quran surat Al-Kafirun ya, bahwa, nanti pada akhirnya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Jadi, tidak bisa ya, bahwa Rasulullah harus menyembah agama mereka supaya mereka menyembah, maaf, Rasulullah menyembah para berhala supaya mereka ikut, menerima dakwah Islam, itu nggak bisa ya, bahwa agama itu ya mau Islam Islam, mau kafir kafir gitu kan, dipilih, nggak bisa dicampur aduk ya. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman, tadi ya setelah tawaran, berbagai macam tawaran ya, kemarin kita sempat cerita Rasulullah ditawarkan diganti ya sama imaroh ya, diganti sama seseorang, ditukar ya, kepada Abu Thalib, tapi Abu Thalib menolak. Sekarang Rasulullah ditawarkan jadi harta tahta wanita, Rasulullah menolak. Rasulullah ditawarkan pluralisme ya, bahwa semua agama benar di kota Mekah. Mulai dari saat itu mereka juga, maaf, Rasulullah juga menolak. Nah, sekarang Rasulullah akhirnya boikot ya, diboikot. Jadi para petinggi Quraisy ini berkumpul di kediaman, Bani Kinanah ya, untuk apa namanya tuh, nah, ini gimana menghadapi kaum muslimin. Ya akhirnya orang-orang Quraisy pun, berkumpul dan akhirnya merencanakan untuk pemboikotan. Intinya adalah tidak boleh lagi ada jual beli antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Tidak boleh lagi, bergaul ya, berduduk-duduk, ngobrol-ngobrol, nggak boleh. Tidak boleh lagi saling tamu bertamu ya, memasuki rumahnya, nggak boleh. Tidak boleh ada bentuk pernikahan, silakan diceraikan. Dan ternyata benar ya, anak-anak Rasulullah pun ya, ini ya, dikembalikan, putri-putri Rasulullah pun dikembalikan. Semuanya ya, keluarga Rasulullah ya akan diboikot ya, baik muslimin, baik Bani Hashim, baik Bani Al-Muthalib ya, semuanya, akan diboikot, tidak akan mendapatkan fasilitas jual beli atau apapun kecuali kalau Rasulullah diserahkan untuk dibunuh ya. Dan perjanjian itu pun digantung di dalam Ka'bah ya, sebagai bentuk keseriusan mereka ya, dibuat sakral. Nah, ini membuat, kaum muslimin jadi sengsara, teman-teman ya. Kaum muslimin tidak bisa lagi jual beli ya, kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, bahkan tidak bisa menikah, tidak bisa segala jenis, rantai pasok makanan ya, rantai pasok pekerjaan dan sebagainya itu hilang ya. Dan akhirnya teman-teman ya, mereka kaum muslimin jadi kelaparan. Kenapa? Karena setiap kali ada barang datang dari luar kota Mekah, barang-barang itu sudah di-booking duluan sama orang-orang kafir Quraisy ya, para petinggi Quraisy nge-booking barang yang di luar kota Mekah. Akhirnya ketika masuk, kaum muslimin tidak bisa membeli apa-apa, kalaupun bisa membeli dengan harga yang keterlaluan mahalnya, yang benar-benar, mengerikan mahalnya. Dan ini membuat kaum muslimin menjadi mendadak sengsara ya, selama waktu yang panjang ini, berapa ya, saya lupa kalau jumlah waktunya. Selama waktu yang panjang ini kaum muslimin sengsara, sampai-sampai teman-teman ya, ini 3 tahun ya, 3 tahun teman-teman ya. Jadi 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian tahun ke-3 kan mulai dakwah terang-terangan, tahun ke-4 mulai hijrah, tahun ke-6 Umar dan Hamzah masuk Islam ya. Dan kemudian 3 tahun lagi berlalu, ternyata pemboikotan ya, sampai-sampai kaum muslimin itu, ini pindah mengungsi ke celah bukit
ya, milik Abu Thalib ya. Kemudian, di sana mereka ya ini, ini ya, berapa namanya, berdiam diri ya, bingung mau berbuat apa, sampai-sampai benar-benar banyak orang itu jatuh sakit, sampai meninggal ya karena kelaparan ya. Wanita-wanita menjerit, menangis ya, anak-anak juga ya tadi sama ya, wanita dan anak-anak rame-rame nangis gitu kan. Karena benar-benar, hidupnya jadi penuh dengan kesulitan. Orang-orang kaum muslimin pun mau tidak mau harus makan daun teman-teman ya. Jadi ada semak-semak, daunnya dimakanin ya, ada kulit-kulit pohon dimakanin ya. Jadi udah benar-benar enggak lagi manusiawi kehidupannya. Nah, 3 tahun berlalu teman-teman dalam kondisi yang berat seperti itu, sampai-sampai, Khadijah pun, jatuh sakit ya, sudah mulai lagi tidak, fit badannya, karena kurang gizi ya. 3 tahun berlalu, jadi ini fase yang lama teman-teman pemboikotan ya, ingat ya, 3 tahun. 3 tahun berlalu, penderitaan kaum muslimin itu bertubi-tubi ya, terhalang dari bekerja, terhalang dari berdagang, terhalang dari membeli barang, kecuali mereka hanya mendapatkan barang-barang dari selundupan-selundupan ya, yang bisa lolos dari kepungan orang-orang para petinggi Quraisy. Nah, akhirnya teman-teman, ada para petinggi Quraisy yang mereka itu memiliki hati yang, tersentuh ya terhadap penderitaan kaum muslimin. Mereka merasa ini mereka masih sama-sama Quraisy, masih sama-sama manusia gitu kan, penderitaannya sudah melampaui batas ya. Teman-teman bisa dibaca sendiri, saya nampaknya terlalu panjang kalau saya ceritakan secara detail. Intinya akhirnya orang-orang ini berkumpul di Ka'bah dan mendeklarasikan untuk membatalkan perjanjian ya. Di sana ada Abu Jahal ya, Abu Jahal dengan para petinggi Quraisy yang, ingin membatalkan. Abu Jahal menolak sendiri, tetapi para petinggi ya yang ada ini memenuhi apa namanya ya, mengambil suara ya. Jadi ini ada pertanyaan, waktu diboikot kekayaan Khadijah kemana? Ya teman-teman namanya harta ya, apalagi dalam perjuangan Islam itu akan cepat habisnya teman-teman ya ketika saat itu. Rasulullah juga sama ya, hidupnya jadi sulit ya, Khadijah juga sama, segala hartanya, habis untuk perjuangan dakwah Islam. Teman-teman kalau Abu Bakar saja yang dari kaya, jadi hidupnya ini ya, hidupnya turun ya, jadi tidak kaya lagi, demi dakwah Islam, apalagi Rasulullah ya. Kalau Abu Bakar saja dermawan, apalagi Rasulullah lebih dermawan lagi ya. Oke kita lanjut. Jadi teman-teman ketika lagi pada ngumpul di Ka'bah, ternyata para petinggi Quraisy yang pro untuk mengasihani kaum muslimin ini ya, eee, unggul suaranya karena orang-orang yang kontra tidak datang ya. Memang ini dibuat rapat dadakan gitu kan, rapat dadakan. Abu Jahal menolak dan akhirnya, kalau suara di sekitar Ka'bah itu mayoritas membela kaum muslimin ya, kasihan. Nah, tiba-tiba lagi ada keributan kayak gini, ya, Abu Thalib pun datang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwa surat perjanjian di dalam Ka'bah itu sebenarnya sudah hancur ya, dimakan rayap kecuali yang tertulis nama Allahnya saja di surat tersebut ya. Akhirnya bikin kesepakatan ya, bikin kesepakatan. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Rasulullah kan habis dapat wahyu dari Allah gitu kan. Kalau Rasulullah dusta ya bahwa kesepakatan itu masih ada, tidak dimakan rayap, maka Rasulullah akan diserahkan untuk dibunuh. Ya, tetapi kalau Rasulullah benar, maka okelah pemboikotan di-cancel ya. Akhirnya dari lingkaran para petinggi Quraisy itu sepakat, oke kita sepakat kalau Rasulullah benar di dalam Ka'bah ini sebenarnya, surat sudah hancur, maka kita, hentikan boikot ini. Kalau surat itu hancur, ngapain juga, Bani Hashim terus membela gitu kan, serahkan dan Rasulullah akan dibunuh sekarang juga. Maka akhirnya Ka'bah pun dibuka kuncinya, dibuka, dilihat masuk ke dalam ya, dilihat suratnya yang digantung di Ka'bah, ternyata benar. Surat itu sudah hancur, benar-benar dimakan rayap gitu kan, kecuali yang ada nama Allahnya di situ. Maka sesuai kesepakatan ya, eee, pemboikotan pun dihentikan ya, sehingga kaum muslimin bisa kembali ke kota Makkah dan bisa jual beli lagi, bisa kerja lagi. Ya ini teman-teman ya, 3 tahun penuh penderitaan. Dan teman-teman, buah dari 3 tahun penderitaan itu adalah wafatnya
keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja wafatnya? Yang pertama adalah Abu Thalib ya. Tidak lama setelah Abu Thalib selesai diboikot, tubuh Abu Thalib sudah selain sudah tua juga sudah kurus kerempeng ya, sudah benar-benar tidak bisa hidup sehat lagi gitu kan. Padahal sebelumnya relatif sehat. Setelah diboikot, tubuhnya sudah terlanjur penuh dengan luka, penuh dengan sakit ya. Akhirnya Abu Thalib pun nantinya akan wafat. Nah, sebelum Abu Thalib wafat, ini sekarang rame-rame orang-orang Quraisy datang ya, para petinggi Quraisy datang untuk musyawarah terakhir kalinya ya. Para petinggi Quraisy datang kepada Abu Thalib musyawarah terkait Rasulullah untuk terakhir kalinya ya. Para petinggi ini khawatir pertama Rasulullah diangkat jadi pelayan ibadah haji berikutnya ya. Kan teman-teman kemarin ya materi 2 ingat ya Bani Abdul Manaf ya sebagai pemimpin kota Mekah yang juga sebagai pelayan ibadah haji sekarang dipegang Abu Thalib, takutnya Abu Thalib wafat, nanti malah kepemimpinan dan pelayanan ibadah haji dipegang sama Rasulullah, ini yang mereka khawatirkan. Hanya para petinggi Quraisy berkumpul, ya, ini ya kurang lebih sekitar 25 orang, dan mereka menawarkan bahwa oke, kalau misalkan ya situasi terus parah seperti ini, gimana kalau kita ini gencatan senjata, dalam arti gencatan senjata itu Rasulullah jangan sampai mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang-orang Quraisy dalam menyembah berhala gitu kan. Jadi Rasulullah sibuk sendiri aja, udah jangan mencela Tuhan kami, jangan mencela berhala gitu kan, jangan mencegah orang untuk menyembah berhala, dan nanti orang-orang Quraisy pun akan membiarkan Rasulullah gitu. Jadi intinya mereka minta sudah ya masing-masing, udah jangan lagi ada dakwah Islam kepada orang-orang kafir. Sudah orang Muslim nanti dibiarkan hidup masing-masing ya. Orang kafir juga biarkan masing-masing. Rasulullah harus berhenti berdakwah pada orang kafir. Kalau mau berdakwah silakanlah berdakwah pada orang Muslim saja gitu kan. Intinya kayak gitu. Namun tentu saja Rasulullah menolak ini ya. Jadi Rasulullah tidak menerima. Teman-teman ini detailnya ada ya di sini ya. Tadi kalau saya ceritakan terlalu rinci, nanti habis waktunya ya. Kita kan waktunya tidak banyak. Silakan bisa dibaca sendiri. Teman-teman ini sudah rangkuman dari kitab Sirah Nabawiyah, jadi sudah saya buat pendek sekali. Intinya ketika Rasulullah diminta ya supaya masing-masing ya Rasulullah sendiri, kaum muslimin sendiri ya, dan orang-orang kafir sendiri jangan saling ganggu, jangan saling menegasikan ya, jangan saling mendustakan ajaran yang lain. Rasulullah menolak ya. Rasulullah malah menawarkan kalimat la ilaha illallah pada mereka supaya orang-orang kafir supaya orang-orang Quraisy menguasai seluruh jazirah Arab. Namun tentu saja orang-orang kafir juga sama-sama menolak. Nah, ini ada Quran turun ya terkait dengan peristiwa ini. Nah, ini ada ini ya, ada artinya. Silakan teman-teman nanti ya dipelajari lebih detail lagi. Saya paling baca sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan." Kata Allah menjelaskan orang-orang kafir yang berbicara gitu kan terkait dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kata Quran orang-orang kafir itu berbicara, kata orang-orang kafir, mengapa ia atau Rasulullah menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang awalnya banyak menjadi satu gitu kan? Sesungguhnya tauhid ini adalah hal yang sangat mengherankan, itu kata orang-orang kafir. Oke, kita lanjut ya. Abu Thalib akhirnya terus sakit keras ya, dan di akhir hayat Abu Thalib didampingi oleh ini ya, oleh abu-abu yang lain juga sama ya. Abu Thalib didampingi oleh Abu Lahab ya, didampingi oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, dan juga ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah melihat Abu Thalib akan wafat, Rasulullah tidak mau Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir ya. Rasulullah pun memelas ya dengan melas yang sangat kepada Abu Thalib supaya Abu Thalib masuk Islam. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam syahadat saja satu kali ini, maka
seluruh kebaikan Abu Thalib akan menjadi amal baik ya. Perlindungan selama ini Abu Thalib akan menjadi amal solih yang nanti akan memberatkan timbangan dan membuat Abu Thalib bisa masuk surga gitu kan. Rasulullah nanti akan bersaksi membela habis-habisan Abu Thalib di akhirat. Namun setelah ini ya, setelah Rasulullah apa namanya meminta Abu Thalib masuk Islam, orang-orang kafir pun juga terutama Abu Jahal ya, iya betul, terutama Abu Jahal ya memotong ya berkata bahwa mereka, apakah kamu Abu Thalib sudah benci pada agama Abdul Muthalib bapak kamu sendiri gitu kan. Jadi benar-benar Abu Jahal itu mengungkit-ungkit bapaknya Abu Thalib ya, bahwa kamu kalau sampai masuk Islam kamu anak durhaka karena menyelisihi agama ayahmu. Di sini Abu Thalib merasa tidak enak, ya, mulai keluar gak enakannya dan akhirnya mengeluarkan ini ya keputusan terakhir bahwa Abu Thalib mendukung ya Rasulullah dakwah Islam. Abu Thalib mendukung keluarga Bani Hashim supaya masuk Islam. Bahkan Abu Thalib bilang bahwa Rasulullah itu membawa agama yang benar gitu kan. Tetapi andai bukan karena Abu Thalib malu ya ada para petinggi Quraisy, maka Abu Thalib tidak mau masuk Islam sekali karena alasannya malu ya. Malu para petinggi Quraisy dan juga merasa tidak enak ya pada bapaknya kalau sampai dianggap dia jadi anaknya durhaka. Maka Rasulullah pun sedih ya ketika Abu Thalib wafat dan menolak masuk Islam. Kenapa sedih? Karena ya selama ini yang membela Rasulullah, yang kuat pembelaannya itu adalah Abu Thalib ya. Abu Thalib sampai sudah membenarkan Islam. Abu Thalib sampai sudah mendukung keluarga besar Bani Hashim masuk Islam. Tapi Abu Thalib sendiri malah dia menolak masuk Islam. Maka Rasul pun sedih ya dan akhirnya berdoa pada Allah ya karena semua pembelaan Abu Thalib pada Rasulullah selama ini ya, maka Abu Thalib nanti di akhirat akan masuk neraka tetap kekal di dalamnya, tetapi azabnya paling ringan. Dan teman-teman azab ringannya neraka adalah mendapatkan sendal dari api neraka yang kalau sendal itu dipakai maka otak akan mendidih karena panasnya ya. Jadi tidak ya namanya siksa paling ringan ternyata ini ya kayak gitu ya sendal dari api neraka yang kalau panasnya di bawah telapak kaki maka otak sudah mendidih ya isi kepala sudah penuh dengan didihan saking panasnya. Tetap aja ini mengerikan teman-teman ya. Jadi jangan ada tersirat bahwa nggak apa-apa lah saya masuk neraka sebentar ya. Nggak boleh teman-teman ya. Kita harus berlari dari neraka ya. Jangan sampai kita sedikit pun tersentuh api neraka karena tadi seringan-ringannya neraka segitu. Apalagi kalau ternyata nerakanya nggak ringan. Waduh, itu kan lebih parah lagi teman-teman ya. Kebayang lah, teman-teman kita kalau kaki ya kena api, itu aja udah sakit ya, kita udah teriak mungkin. Gimana kalau apinya ternyata ditempel kan, dan terus saja ada di kaki kita sampai otak kita mendidih, itu kan mengerikan sekali. Baik teman-teman kita lanjutkan. Kemudian teman-teman selain Abu Thalib yang sakit keras setelah diboikot, begitupun dengan Khadijah. Khadijah ya pada tahun 10 kenabian selesai pemboikotan, ya 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib ternyata Khadijah pun sakitnya terus-menerus memburuk dan akhirnya Khadijah juga nanti meninggal ya, wafat ya. Dan Rasulullah juga sama terpukul sangat sedih sekali ketika Khadijah meninggal. Kenapa? Karena ketika Rasulullah pulang ke rumah, selalu ada Khadijah untuk menghibur Rasulullah ya. Jadi di luar capek ya, di luar penuh penghinaan, pulang ada Khadijah sebagai tempat hiburan ya. Ketika Rasulullah keluar ya ada Abu Thalib yang menjaga Rasulullah ya. Sekarang baik Abu Thalib paman Rasulullah yang paling disayangi, kemudian juga Khadijah istri yang sangat berbakti ini, semua dua-duanya meninggal dan ini menjadi sangat sedih ya. Dan teman-teman nanti Khadijah ya akan mendapatkan surga dari mutiara yang tidak ada kebisingan dan tidak ada lelah di dalamnya. Kenapa teman-teman Khadijah spesial surganya ya? Pertama karena Khadijah tidak pernah membuat bising dalam rumah ya. Khadijah itu selalu lembut pada Rasulullah ya, tidak teriak-teriak ya, tidak meninggikan suara ya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan
bagi yang perempuan-perempuan di sini, ukhti-ukhti di sini ya, kalau nanti punya suami ya, coba kita belajar dari Khadijah ya. Suaminya juga belajar dari Rasulullah ya, jangan istrinya doang. Kalau Khadijah, dia tidak pernah membuat kebisingan dalam rumah tangga dan juga tidak ada lelah di dalamnya. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah membuat capek Rasulullah ya. Tidak pernah Rasulullah itu jadi capek hati, capek fisik ya, capek pikiran karena tindakan Khadijah nggak pernah ya, selalu Khadijah tuh bisa membuat Rasulullah tuh senang, ya. Ini makanya kenapa Khadijah surganya spesial ya. Surganya spesial, terbuat dari mutiara, yang ditegaskan bagi Khadijah tidak ada kebisingan dan tidak ada lelah di dalamnya, Masya Allah ya. Nah, kita lanjut lagi, Rasulullah sudah kehilangan Abu Thalib ya, sudah kehilangan Khadijah ya, ternyata mulai lagi mendapatkan kekerasan fisik ya teman-teman ya. Jadi walaupun Umar dan Hamzah sudah masuk Islam, ternyata siksaan fisik itu kembali lagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, selesai Khadijah, Rasulullah menikah ya dengan Saudah. Ada yang bilang dengan Aisyah dulu, cuman tidak serumah. Nanti baru serumah pertama sama Saudah, nanti baru sama Aisyah lagi. Maksudnya baru gini teman-teman. Ada ulama berpendapat bahwa Rasulullah awalnya menikah setelah dengan Khadijah itu dengan Aisyah ya. Tapi kan nikah dengan Aisyah itu tidak langsung serumah ya. Jeda 3 tahun ya. Nah di jeda ini nanti Rasulullah menikah dengan Saudah. Ada ulama berpendapat demikian. Ada yang berpendapat bahwa enggak, sebelum nikah sama Aisyah itu sudah nikah sama Saudah dulu. Tapi intinya adalah bahwa Rasulullah ketika menikah selesai dari Khadijah itu menikah dengan Saudah dan Saudah itu relatif sudah tua ya, relatif sudah besar. Kenapa? Ya sudah sangat tua, sudah lebih dewasa, seorang janda yang relatif tua karena Rasulullah membutuhkan bantuan Saudah ya untuk mengurus keluarga Rasulullah yang banyak ya, mengurus Fatimah, mengurus anak-anaknya Rasulullah yang lain ya. Dan nampaknya berat kalau misalkan Rasulullah menikah dengan yang perempuan yang masih muda. Begitu teman-teman, jadi ada hikmah di balik kenapa Rasulullah menikah dengan Saudah. Oke, kita lanjut lagi. Ketika Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, maka Rasulullah ya sudah tidak lagi ada pembela dari para petinggi Quraisy ya. Yang menjadi petinggi Quraisy berikutnya setelah Abu Thalib dalam melayani jemaah haji itu adalah Abbas ya. Tetapi Abbas juga tidak bisa berbuat banyak ya. Orang-orang lebih segan pada Abu Thalib dibandingkan lebih segan pada Abbas, sehingga Abbas tidak bisa melindungi banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Akhirnya Rasulullah itu terus mendapatkan teror dari para petinggi Quraisy ya, mulai dihadang ya, mulai dicaci maki, mulai ditaburi kepalanya dengan debu ya, dan mendapatkan siksaan fisik yang lainnya. Nah, nanti teman-teman di materi berikutnya kita akan membahas ketika Rasulullah mencoba berdakwah keluar kota Mekah, dan ketika keluar kota Mekah di antaranya berdakwah ke Taif, sampai Taif juga malah dilempar batu ya, sampai Rasulullah berlumuran darah sekujur tubuhnya ya, benjol-benjol, memar-memar ya, dan banyak berdarah bercucuran. Nah, ini di waktu yang berdekatan ya, jadi Rasulullah banyak nih mendapatkan kesedihan yang berlipat-lipat ya. Pertama kehilangan Abu Thalib, terus juga enggak sebelumnya diboikot, kemudian kehilangan Abu Thalib, kemudian kehilangan Khadijah, kemudian mendapatkan sisaan fisik di kota Mekah, kemudian juga dilempari batu di Taif ya. Makanya kenapa para ulama menetapkan ini sebagai episode kesedihan Rasulullah SAW, juga disebut sebagai Amul Huzn ya, sebagai tahun kesedihan. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai materi hari ini ya. Mudah-mudahan dapat hikmahnya. Gimana teman-teman? Masya Allah, apakah materi hari ini jelas? Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik ya. Terlepas memang dari ini ya, menjelang berbuka itu lebih lebih haus ya. Tapi mudah-mudahan suara saya tetap jelas, materinya tetap jelas ya. Insya Allah nanti ada kuis yang akan dibagikan. Intinya teman-teman ya, ketika kita belajar perjuangan dakwah Rasulullah, kita sudah lihat ya, teman-teman
perjuangan dakwah kita biasanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan dakwah Rasulullah ya. Jauh banget teman-teman kalau misalkan nanti ngeluh kehilangan teman ya, terus juga jadi susah main ke tempat-tempat nongkrong ya, itu jangan dikeluhkan karena itu nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti sedih kehilangan teman, Rasulullah kehilangan satu keluarga besar ya, keluarga Quraisy yang sebelumnya sangat menghormati Rasulullah, sisa sedikit ya. Nah, tapi Rasulullah mendapatkan teman baru yang lebih sejati, yang lebih bahkan abadi ya, sampai nantinya masuk surga juga bareng-bareng. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Ketika kita hijrah, kita kan biasanya kehilangan teman lama, tetapi insya Allah mendapatkan teman baru. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada chat ya, mudah-mudahan juga jelas. Kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Oh, ini ada yang raise hand. Silakan teman-teman yang mau open mic. Ini ya Kak Doni Zainal Ramdhani, silakan. Iya, saya ada suaranya Ustaz? Gimana? Ada suaranya? Ada jelas-jelas. Iya, iya. Izin nanya Ustaz. Oke. Tapi ini mungkin sebenarnya kalau misalkan ada yang salah tolong dikoreksi ya Ustaz ya, dari apa yang saya pahamin, yang saya tangkap. Jadi tadi kan diceritanya wafatnya Abu Thalib itu, beliau wafat dalam keadaan kafir gitu ya. Iya, betul. Nah, terus beliau itu ngikutin, mempertahankan agama bapaknya, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Gitu. Terus di materi yang keberapa ya? Saya kemarin lupa materi yang keberapa. Di mana Abdul Muthalib itu yang dapat mimpi, yang menggali sumur Zam-Zam ya, masa ya. Betul, betul. Di mana beliau itu minta doa kepada Allah gitu. Jadi Iya. sini saya kurang nangkep. Jadi agamanya mereka berdua itu kayak gimana gitu? Apakah? Ya mungkin kayak gitu aja. Iya teman-teman ya, Masya Allah ya. Baik, jadi memang begini teman-teman ya, saya juga harus jujur pada teman-teman semua bahwa ulama pada akhirnya berbeda pendapat. Berbeda pendapat gimana maksudnya? Berbeda pendapat apakah orang tua dan leluhur Rasulullah itu dianggap sebagai ahli neraka atau mereka disebut sebagai ahlu fatroh ya. Nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Ada pendapat pertama bahwa mereka itu ahlu fatroh. Ahlu fatroh itu apa? Ahlu fatroh itu adalah orang-orang yang tidak mendengarkan dakwah Islam sama sekali, ya, karena tidak ada dakwah Islam pada zaman tersebut, ya, tidak ada dakwah Islam pada lingkungan mereka. Abdul Muthalib menurut sebagian ulama ini dianggap sebagai ahlu fatroh, ya, dianggap sebagai orang yang tidak dibebankan syariat Islam ya. Nanti di akhirat mungkin akan ada ujian lagi ya. Akan ada ujian lagi atau nanti di akhirat bisa jadi masuk surga karena memang tidak ada dakwah Islam sebelumnya gitu kan. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian yang lain bilang bahwa Abdul Muthalib walaupun dia kafir ya mensekutukan Allah tetapi tetap berdoa pada Allah ya. Sehingga tetap ada penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Muthalib ya. Tetapi karena Abdul Muthalib syirik ya, padahal ada orang-orang lain yang tidak syirik, teman-teman. Jadi zaman Abdul Muthalib juga masih ada orang-orang yang bertauhid. Contohnya siapa? Contohnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal walaupun sebagai ahli kitab, dia tetap bertauhid ya. Terus juga mungkin pendeta Buhairo ya, yang dianggap juga tetap bertauhid ya, bahkan mengimani kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap untuk kasus Abdul Muthalib, sebagian ulama tadi bilang bahwa karena dia masih menyembah Allah, walaupun mensekutukan Allah, ya, dia maka mendapat sejumlah kehormatan. Di antara kehormatannya adalah dia menemukan sumur Zam-Zam, ya, dia tetap berdoa pada Allah, dia memberi nama Rasulullah, ya, dan seterusnya. Tetapi bagi sebagian ulama tadi bilang bahwa Abdul Muthalib tetap dianggap sebagai orang kafir yang mana masuk neraka. Karena ada orang-orang bertauhid di sekitarnya di kota Mekah yang ternyata masih ada ininya gitu kan, ilmu dakwah Islam itu masih keluar walaupun sedikit gitu kan. Itu pendapat sebagian ulama yang menganggap Abdul Muthalib masuk neraka. Pendapat ulama yang lain yang menganggap Abdul Muthalib sebagai ahlu fatroh ya, tidak tersentuh dakwah Islam sehingga masuk surga ya. Ini maaf ya kalau begitu wajar dong gitu kan, karena Abdul Muthalib tidak mendapatkan dakwah Islam sehingga ada kehormatan dari Allah yang lebih untuk ahlu fatroh
sehingga mereka tetap mendapatkan keajaiban-keajaiban tersebut. Begitu teman-teman ya, saya nggak mau apa ya namanya, menyembunyikan atau merendahkan salah satu pendapat ini, karena nanti biasanya ujung-ujungnya itu nanya, "Terus kalau ibu Rasulullah masuk surga apa masuk neraka?" Gitu kan. Ini kan nanti jadi, apa ya, kita bilang masuk surga, tetapi Rasulullah dilarang berdoa di makamnya ibunya sendiri gitu kan. Kita bilang ibunya masuk neraka juga, nggak enak ya, karena kita mencintai Rasulullah, juga, Rasulullah mencintai orang tuanya gitu kan. Jadi kalau saya di sini hanya menjelaskan, tetapi saya tidak mau, menggiring ya, menggiring teman-teman harus percaya ke yang mana. Begitu teman-teman, mudah-mudahan jelas. Gimana Kak Doni, apakah sudah lebih jelas? Halo? Jelas, alhamdulillah wa iyyakum ya. Jadi pada akhirnya ulama berbeda pendapat ya, dan teman-teman ketika ulama berbeda pendapat, teman-teman nanti silahkan pilih yang dirasa lebih kuat pendapatnya ya, tetapi juga kita jangan sampai jadi hilang adab pada orang-orang yang berbeda pendapat tersebut. Jangan sampai kita jadi, berantem padahal Rasulullah pasti lebih sedih lihat kita berantem ya. Kita ya harus jujur ya, di masyarakat, banyak yang bertengkar ya, karena, yang satu bilang bapaknya Rasulullah itu ahlu fatrah dan masuk surga. Yang lain bilang bapaknya Rasulullah bagaimanapun orang syirik gitu kan, yang tidak mengikuti ketauhidan di saat, ada masyarakat Mekah yang masih bertauhid. Nah ini kan jadi nggak enak teman-teman ya, nggak enak dalam artian, masa kita jadi berantem cuman urusan yang kayak gini gitu kan, udah kita serahkan saja urusannya pada Allah ya, mau kita bersikukuh juga kan nanti malah jadi saling menyakiti hati ya. Kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah sangat mencintai orang tuanya. Masa nanti kita berantem, orang yang dicintai Rasulullah ini masuk surga apa neraka kan nggak banget gitu ya. Begitu teman-teman ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan ya, tidak ada, komentar lagi, kita tutup ya dengan sholawat dulu kepada nabi kita semua ya, dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa untuk orang tua kita ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Ya Allah, sayangilah aku, sayangilah keluargaku ya, sayangilah orang tuaku, sayangilah kakak adikku ya, sayangilah, istriku, sayangilah anakku ya, sayangilah, kaum muslimin semua ya. Mudah-mudahan peserta sirah nabawiyah di sini semuanya kita bisa sama-sama masuk surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga ya. Di bawah arsy-Nya Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin, terlebih juga bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi ada keinginan pada Allah, lagi berdoa, semoga Allah kabulkan yang baik-baiknya ya. Mudah-mudahan yang lagi ada kesulitan, semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah keluarkan dari kesulitan, semoga diberi solusi dengan cepat ya. Yang benar dari Allah, yang saya dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya.